Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan salasun wajada fihinna halawatul iman. 3 hal perkara yang bisa membuat seseorang baru merasakan manisnya iman. Kaum muslimin pernah merasakan madu, dia manis. Ketika dicuil dengan tangan kemudian diletakkan di lidah, dia terasa manis. Bisa diresapi dan dirasakan oleh seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh orang. Iman juga bisa dirasakan. Iman juga bisa disentuh. Dengan sentuhan iman akan terasa nikmat hidup, akan terasa kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidup. Wahai orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan dan ketenangan, carilah di belantara iman, di dalam manisnya iman. Jadi iman manis. Bagaimana merasakan manisnya iman? Adalah jawaban singkat, akan tetapi membutuhkan perjalanan yang panjang. Sepanjang perjalanan anak manusia menuju akhirat, dia panjang. Telah dilalui oleh Abu Bakar dan Umar dan Utsman, berletih mereka di sana. Dia butuh motivasi, dia butuh dorongan. Orang yang hendak merasakan manisnya iman bagaikan orang yang hendak berjalan di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim. Butuh penerangan cahaya agar dia tidak melenceng dari jalan yang lurus. Dia butuh motor yang menggerakkan dirinya ke depan sesuai dengan aluran jalan yang telah dibentangkan di hadapannya menuju Allah, menuju akhirat. Dan alangkah panjangnya jalannya. Huffatil jannatu bisyahawati. Jalan-jalan tersebut ditaburkan dengan sesuatu yang tidak disukai oleh syahwat dan hawa nafsu. Kalaulah ibu-ibu kaum muslimin pernah berjalan di bawah taburan duri dan anak, maka dia adalah perjalanan iman anak manusia di atas dunia. Dia pedih akan tepi nikmat, dia pedih akan tetapi menyimpan kebahagiaan. Dia terasing akan tetapi dia ramai dan riuh. Dia kering akan tetapi dia rimbun dan dia basah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dialah perjalanan iman. Perjalanan yang salah satu syaratnya adalah belajar bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Belajar mencintai iman dengan menikmati Ramadan, hendaklah mendahulukan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segalanya. Belajar bagaimana orang-orang menikmati Ramadan, mereka belajar bagaimana mencintai Allah dan Rasul. Bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Akan tapi sebenarnya dia harus mempunyai motor dan lentera. Saya katakan, menerangi. Orang yang berjalan di atas gelap, bisa-bisa dia melenceng ke kanan, kemudian akan masuk ke dalam neraka. Dia tetap berjalan, akan tapi dia berjalan ke neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga, satu kelompok ke neraka, dia maju ke depan. Intinya, yang menerangi jalan siratal mustaqim, manisnya iman, sehingga kita bisa merasapi Ramadan adalah cahaya ilmu. Dia adalah lentera Allah dan Rasulnya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dialah cahaya menerangi kalbu. Motornya adalah amal saleh. Itulah yang Allah bersumpah atasnya. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa manusia semuanya merugi kecuali orang yang melengkapi perjalanannya dengan motor yang bagus dan lentera yang terang, kecuali orang-orang yang beriman, iman dengan amal, dengan ilmu, amilus salihat, amal saleh dengan motor yang menggerakkannya. 2 hal sebenarnya panjang di dalam permasalahan ini. Akan tetapi menikmati Ramadan adalah menghadirkan akhirat ke dalam diri kita. 2 hal yang harus kita pelajari secara cepat, karena waktu hidup di dunia ini sangat pendek. Bagaimana mengenal Allah dan bagaimana menghadirkan akhirat di dalam hati. Bagaimana mengenal Allah? Tahukah Bapak dan para ikhwan semua? Bagaimana mengenal Allah? Kekasih yang kita dengan mulut kita mengatakan bahwa kita adalah Habibullah, orang yang mencintai Allah. Bagaimana mencintai Allah? Bagaimana bergaul dengan seorang kekasih? Seorang kekasih bergaul dengannya harus mengatai tempat-tempat kapan dia marah dan murka, kapan dia benci dan sayang, kapan hendaknya kita berjalan dan kapan hendaknya kita berhenti.